saya Indah Putri Rahayu, mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia. Serta BPJS sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang BPJS adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal 6 bulan sudah wajib menjadi anggota BPJS. Setiap peserta BPJS diharuskan membayar iuran sesuai dengan kelas yang dipilih, dan bagi masyarakat yang kurang mampu, iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah melalui program penerima bantuan iuran atau PBI. Namun yang menjadi permasalahan BPJS Kesehatan sekarang adalah BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Ada sejumlah hal yang menyebabkan defisit anggaran BPJS Kesehatan terus membesar dari tahun ke tahun. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Timbul Siregar, ada beberapa hal yang membuat masalah itu terjadi. Yang pertama, dari sisi penganggaran, di dalam RKAT atau Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, penerimaan iuran BPJS lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang harus dibayar. Di dalam RKAT pada tahun 2019, pembiayaan BPJS Kesehatan sekitar 102,2 triliun rupiah, namun pendapatan yang diterima hanya 88,8 triliun rupiah. Yang kedua, terkait dengan iuran. Saat BPJS mulai dibentuk pada tahun 2014, saat itu Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mengusulkan iuran BPJS sebesar Rp27.000. Namun pada saat itu ditetapkan iuran BPJS hanya sebesar Rp19.225. Pada tahun 2016, ketika tarif BPJS Kesehatan naik, DJSN kembali mengusulkan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp36.000, namun yang ditetapkan hanya sebesar Rp23.000. Hal inilah yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Pada akhir tahun 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri BPJS hanya 53,7%, artinya 46,3% tidak disiplin membayar iuran. Dan sejak tahun 2016 sampai 2018, tingkat tunggakan peserta mandiri mencapai 15 triliun rupiah. Dan menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ian Mulyati, peserta yang terdaftar dalam golongan PBPU atau pekerja bukan penerima upah dan BP atau bukan pekerja, hampir setengahnya tidak membayar iuran. Beberapa hal ini menjadi sebagian dari beberapa alasan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sehingga ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menaikkan iuran BPJS lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Yang akhirnya peraturan ini digugat ke Mahkamah Agung oleh komunitas pasien cuci darah dan akhirnya dikabulkan pada bulan Maret lalu. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang mempersilahkan pemerintah mengatur kembali tujuan dinaikannya iuran BPJS Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufran Sawira Sakti mengklarifikasi bahwa alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besaran iuran BPJS yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 adalah Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk kelas 3. Dan sepanjang bulan Juli sampai Desember 2020, iuran kelas 3 yang berjumlah Rp25.500
16.500-nya dibayar oleh pemerintah dan sisanya ditanggung oleh peserta. Dan mulai tahun 2021, iuran kelas 3 naik menjadi Rp35.000 dengan rincian Rp28.000 ditanggung oleh peserta dan sisanya akan dibayar oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan peserta yang berada dalam golongan kelas 1 dan kelas 2 memilih untuk pindah atau turun ke kelas 3 karena menganggap iuran BPJS Kesehatan terlalu mahal untuk dibayar per bulan jika ditotalkan untuk 1 bulan. Hal ini jika dibandingkan dengan teori implementasi di LUI Mandiri dan RVD, yang dimana menurut mereka ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu yang pertama adalah logika yang digunakan dalam suatu kebijakan, yaitu seberapa logis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan assembly yang produktif. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya manusia, yaitu adanya orang-orang yang mempunyai kemampuan dan komitmen untuk mengelola pelaksanaan tujuan tersebut. Dari permasalahan ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan defisit BPJS Kesehatan. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita menjadi warga negara yang cerdas dan selalu berpikir positif dan terbaik untuk negara kita dalam menghadapi segala permasalahan. Sekian, terima kasih.